gimana cara Pak Marco waktu dulu yang ke luar negeri terus ditelepon meyakini ada orang datang mau beli. Ya kan keyakinannya. Udah. Selamat pagi warga RDAY yang ada di luar sana. Alhamdulillah kita pagi ini lagi menjalankan diskusi yang menarik, yang luar biasa, testimoni yang luar biasa dari semua yang hadir ada di sini. Jadi karena ini offline, kedepannya boleh teman-teman di sana, sahabat-sahabat RDAY untuk bisa datang ke RDAY dan berdiskusi bersama kita di sini. Nah, kita nggak mau lama-lama lagi. Teman-teman RDAY, di sini ada dua rockstar kita, dimana sekarang ini saya mau mengupas bagaimana keyakinan itu bisa kita raih, bagaimana keyakinan itu bisa kita dapatkan, bahwa sebenarnya kalau menjalankan semua ibadah-ibadah RDAY itu harus ada keyakinan dulu yang diutamakan, baru ngerjain semua ibadah yang dikerjakan. Nah, di sini saya ada murid dari RDAY nih yang luar biasa. Tepuk tangan, oh ya, di sini dari seluruh Indonesia sudah hadir, Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih pagi-pagi sudah hadir. Nah, saya di sini ada tamu dari RDAY, sini Mbak Vita. Iya, Mbak Vita. Di sini teman-teman tahu Mbak Vita ini luar biasa, dapat jodohnya di sini. Terus urusannya banyak juga nih kayaknya nih. Belum lagi suaminya yang luar biasa sudah menjalani 12 juz tembus. Nah, bagaimana tuh? Gimana ya Mbak Vita ya? Tapi kalau sebelum kita ini kan lagi Mbak Vita, ada suaminya di sini kan? Ada. Nah, Pak Dedi, mohon maaf Pak Dedi, boleh maju ke depan, tepuk tangan buat Pak Dedi. Nanti nggak lain dan nggak bukan, nanti rockstar kita ada lagi satu lagi teman-teman di RDAY, yaitu Pak Haji Marco. Sebentar Pak Dedi, kita panggil dulu suami dari Mbak Vita. Iya, jadi para sahabat-sahabat RDAY, di RDAY ini nggak cuman hanya saya terus, tapi luar biasa banyak sekali testimoni yang sudah didapatkan asal kita yakin. Nah, Pak Dedi di sini adalah tambatan hati jodoh terbaiknya dari Mbak Vita. Mbak Vita juga adalah jodoh terbaiknya dari Pak Dedi. Dan teman-teman di sini, Bapak Ibu semua, yuk. Di sini saya mau Pak Dedi bisa cerita, monggo duduk dulu aja di sebelah situ Pak Dedi di tengah-tengah sini. Sini. Biar enak itu videonya. Monggo Pak Dedi situ Pak Dedi. Serak. Iya. Ya, Mbak Vita, Pak Dedi, di sini aja Mbak Vita. Mbak Vita, Pak Dedi, di sini teman-teman kepingin tahu juga menumbuhkan keyakinan itu yang Pak Dedi jalankan sampai Pak Dedi itu tembus. Kan berarti kalau 12 juz tembus itu yakinnya luar biasa ya. Nih Pak Dedi adalah yang satu-satunya, nggak satu-satunya juga, mungkin ada lagi yang lainnya ya Pak Dedi ya, tapi dapat keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala itu nggak terkira. Jadi mohon Pak Dedi, gimana caranya Pak Dedi itu menumbuhkan yang namanya keyakinan? Assalamualaikum. Oh, Pak Dedi suaranya benar-benar nggak ada ya. Oke, mungkin bisa diwakilkan sama istrinya. Gimana Mbak? Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya di sini mungkin sudah ada yang tahu saya pada minggu yang lalu. Perkenalkan, sebelumnya nama saya adalah Vita, saya berasal dari Tangerang. Nah, saya dengan suami saya ini mempunyai keyakinan itu dengan menjalankan ilmu cinta kasih, menjalankannya dengan menjaga yang sifat 18 itu dengan ilmu cinta kasih sayang dan terima kasih. Nah, alhamdulillah dengan saya jalankan itu semua,
Alhamdulillah suami saya sekarang sembuhnya, alhamdulillah sembuh. Banyak hal yang sudah kami jalankan itu banyak banget Bapak Ibu. Untuk menumbuhkan keyakinan itu adalah bagi saya ini ya. Jadi Ibu gini Bu, kalau saya nih pribadi yakin itu benar-benar harus yakin. Jadi Ibu gimana caranya supaya yakinnya itu diasah terus, supaya misalkan oh ya saya yakin. Nah itu dilatih dengan misalkan pembiasaan Ibu, misalkan hari-hari ya kan, misalkan Ibu keluar rumah ya kan, dengan keluar rumah misalkan Ibu keluar rumah itu akan menemui siapa, itu yakininnya itu dengan yakin pasti ketemu gitu kan. Nah sama hal saya sekarang dengan suami saya ini, saya jalankannya dengan cinta kasih itu. Jadi saling kata Pak Haji harus berkasih sayang, terus semua harus dijalankan dengan bareng-bareng. Nah itu yang saya jalankan itu dengan melaksanakan yang bangun jam 00, pokoknya apa-apa yang sudah Pak Haji jalankan, dan ditambah dengan cinta kasihnya itu Ibu, mohon maaf ya mungkin agak ini ya vulgar nggak apa-apa, perhatikan semua ya Bu, Bapak. Nah itu yang kita harus melayani suami dengan baik. Yang tadinya juga saya juga ya maaf ya tadinya awam ya kan, dulu nggak melakukan, sekarang bener-bener karena pengennya kan hajat kita besar ya Ibu ya, bener kan? Nah kenapa enggak sih, ini kan suami sendiri, ya udah saya jalanin itu semuanya gitu. Dengan yang harus main dengan Nenen, dengan melayani suami dengan melakukan hal-hal yang Pak Haji lakukan gitu, Kak, yang diarahkan diarahkan ya. Tunggu Mbak Vita, Pak Dedi ini sebenarnya sakit apa memangnya? Nah suami saya ini sakitnya banyak banget ya ibu-ibu. Suami saya ini ada diabetes, terus ada epilepsi, terus ada kolesterol, terus ada kiretin. Apa sih kalau udah diabetes itu kan berarti ke ginjalnya itu ya ada terganggu. Nah alhamdulillah dengan saya yakinnya saya gitu, ya pasti ayah sembuh, pasti ayah sembuh. Ya udah. Karena gini Bu, menurut pemikiran saya Bu, kalau kita yakin kan ibaratnya gini, kita kan yakinnya ke Allah ya kan, kita mandi jam 00, terus kita sholat, minta ampunan segala macam, itu pokoknya rangkaian yang di Pak Haji berikan itu kita lakukan bersama-sama. Nah jadi aku berpikir kayak ini, masa iya sih Allah tidak akan mengabulkan doa kita, benar nggak Bu? Nah itu yang saya tumbuhkan rasa yakin saya. Misalkan saya ada dikit ini takut gimana, enggak. Jadi menolak apa kata Mbak Nadia tadi ya, saya jadi langsung gini, enggak pasti. Jadi diri kita tuh ngomong gitu, enggak pasti sehat. Nah yang saya jalankan itu yang Mbak Nadia untuk suami saya itu yaitu rutin mandi paginya nggak putus-putus, ngajinya nggak putus-putus. Walaupun menstruasi. Ya. Nah tadi ada yang nanya nih. Yang menstruasi gimana tuh Mbak? Karena aku udah nggak mens nih. Nah ini waktu saya mens itu kata Pak Haji bilang tetap dilakukan, tetapi kita tidak sholat kan, tetap kita di atas sejadah, bacanya zikirnya alhamdulillah, itu yang dilakukan sama saya. Yang penting kita bisa menjaga kesucian kita di atas sejadah tersebut gitu. Sholat tetap, mandi bangun jam 00 tetap dilakukan, serangkaian itu semua dilakukan Ibu. Yang penting sugesti kita itu ngebukanya gini, pasti kan kita kan mintanya sama Allah ya kan, ya udah tetap lakukan, berbuat. Pasti Bu, kata Pak Haji itu kita akan mendapatkan 10 miliar itu pasti. Ya kan, benar, saya yakinin pasti. Tapi ya itu prosesnya itu yang harus kita jalankan. Gak langsung, gak membalikan. Ibaratnya gini, tidak akan mungkin semua tuh membalikan telapak tangan, benar nggak? Artinya Ibu pengen sukses, artinya sukses itu apa Bu? Suka proses. Jadi artinya Ibu harus suka dong prosesnya itu. Gitu. Oh ada artinya tuh sukses. Aku tuh baru tahu. Oh sukses, suka proses. Oh, jadi proses di sini tuh benar-benar gitu. Kenapa saya yakin di Pak Haji itu ya Mbak Nania. Jadi selama ini saya udah dijalankan, terus saya berpikir oh ternyata ini ya kata Pak Haji, oh ya benar ya gitu. Saya punya pemikirannya seperti itu, dan saya jalankan benar-benar dijalankan dengan bersama suami saya ini. Alhamdulillah pas saya periksa ya kan, yang tadinya Ibu obat suami saya itu ketergantungan obat, itu harus minum epilepsi itu seumur hidup. Ibu tahu nggak epilepsi? Ya. Bapak ini udah jejak begini luar biasa loh. Padahal sebelumnya harus minum obat epilepsi seumur hidup. Nah,
Terus saya bilang gini, ya pokoknya pasti sembuh. Karena apa? Kalau kita membaca Al-Quran berarti kan tubuh kita ini asma Allah ya sudah ini mana mungkin sih kita kalau misalkan kita udah benar-benar yakin kalau pasti yakin. Yang penting yakin itu saya bangkitkan keyakinan itu kita saling mengingatkan. Misalkan saya lagi marah atau gitu, Mi ingat gede hajat gede ambek. Nah itu ibu. Jadi ibu harus saling menguatkan gitu. Jadi kalau misalkan mau marah, oh iya ya apa hajat ibu? Gitu lagi terus. Pokoknya di sini ibu yakin dulu. Maaf ya, ini menurut saya percuma ibu, ya bukan percuma, maaf, ini kita harus sejalan ngaji 12 juz, tapi kok yakin kita masih, aduh gimana ya, apa ya, itu batal tuh ya. Batal, jadi memang harus sejalan. Jadi kalau misal ketika ibu sudah turun kondisi maksudnya, aduh gimana, itu pokoknya tolak terus nggak pasti gitu. Itu yang saya jalankan ibu, keyakinan saya semakin yakinnya itu. Keyakinan itu yang saya jalankan tuh yaitu dengan kita mengingat apa kata Pak Haji dengan sifat-sifat yang ada di 18 itu ya kita pegang terus gitu. Jadi itu kalau dilakukan sama Mbak Vita harus cinta kasih sayang, terima kasih. Gimana kalau nggak klop? Dari tadi udah gini aja nih ibu-ibu ya nih. Laki gue aja begini. Iya. Terus bapak-bapak juga sama nih. Ya, istriku juga sama. Nggak ngerti juga. Gimana sih Bapak Ibu? Pak Haji pernah bicara bahwa kita itu kalau memang mempelajari ilmu RDAY itu nggak semua sependapat. Betul. Ya, Mbak Vita ya? Betul. Nggak semua sependapat. Ketika kita dihadapkan sama urusan yang suamiku gini, lah terus piye? Nah itu nggak usah kecil hati. Bapak Ibu masuk kuburan, tunggu tambah ya? Nggak, tepuk tangan dulu dong. Nggak usah kecil hati. Bapak Ibu kira-kira kalau kita di kuburan ada referensi nggak suami kita nolongin? Nggak ada. Begitu juga sebaliknya. Ada nggak tuh Pak? Nggak ada ya referensi ya. Kita ditolongin sama suami, ya udah apa yang kita kerjain ya itu yang kita perbuat, itu yang kita dinilai sama Allah. Ya, sehingga ketika Mbak Vita ngomong gitu jangan kecil hati karena nggak klop nih. Kita kerjain aja dulu berbuat ya. Itu aja Bu. Bapak. Kerjain sendiri aja dulu. Betul. Sesuai keyakinan kita ya Mbak ya. Betul. Mbak Vita sama Pak Dedi juga nggak ujuk-ujuk, kan ketemunya di sini ya. Nggak ujuk-ujuk ketemunya, jodohnya di sini. Jadi mereka akhirnya satu frekuensi. Gimana ketika nggak satu frekuensi? Nah saya ngerjain suami saya, kalau dia nggak gue di luar aja. Ya udah. Jadi saya juga nggak maksa. Begitu juga sama Pak Haji Marko. Bagaimana Pak Haji Marko? Apakah istrinya ngintil terus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena kebanyakan itu ya minum cemukan. Patut. Ngintil terus. Nah ngintil terus jadinya kan. Nah itu Pak Haji Marko, sebentar saya ke Pak Haji Marko dulu ya Mbak Vita ya. Gimana Pak Haji Marko? Gimana caranya biar para bapak-bapak ini bisa paham caranya bapak ikatan suami takut istri apa istrinya yang ngintil atau gimana nih? Kayaknya sih dua-duanya. Oh dua-duanya. Nah nih kita cari tahu Pak. Gimana Pak Haji Marko? Coba cerita. Mengenai apa nih? Mengenai Pak Haji Marko sama suami istri itu gini. Lo gue pegang. Istrinya juga sama. Gue juga gue pegang. Kita kan pengennya kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah coba Pak Haji Marko. Jadi kayaknya kan seperti kata Pak Haji, suami bikin apa? Cebokan air. Cebokan. Di kopiok tuh. Kopiok kayak gitu, cebokan. Di kopiok tuh ya. Itu untuk semua istri, anak-anak pada minum semua depan. Oh sama juga. Kayaknya juga saya dapat dari istri juga deh. Ketika istri bikin, saya juga makan. Oh gitu. Sama-sama tuh sama-sama ini. Satu ilmu, satu guru tuh jadi kayaknya berbenturan. Jadi gesrek atau gesrek nggak? Ya jadi intinya sih kita Jadi ketawa gitu. jadi kalau istri saya pengennya saya nurut,
Terus saya juga pengen saya nurut. Nah itu gimana tuh? Kalau pengennya dua-duanya kompakan nggak? Kompakan alhamdulillah. Oh, kompakan alhamdulillah. Jadi, tapi kadang-kadang suami juga pengen sekali-kali gitu, maksudnya menyendiri, begitu betul. Oh, me time, me time. Kalau zaman sekarang bilangnya me time, Pak. Bapak juga sama nggak? Pengennya ngintil mulu nih, aku pengen sendirian nih. Gitu nggak, Pak? Ya kalau istri saya tuh enak. Nah, tapi kalau saya ikut istri mau kemana? Senam, merasa saya. Jadi nggak ngikut ya, Pak? Ya, terus istri saya itu seharian ribut terus ya, Mama ngomongin apa sih? Seragam buat besok jalan-jalan. Ya, ibu. Jadi kita nggak bisa ikut. Terus kadang-kadang mau kemana mah? Mau ada pengajian. Jadi saya nggak ikut. Aku orangnya arisan. Tapi kalau saya misalnya mau pergi makan-makan, Pak ikut. Kalau mau makan-makan aja mau ikut ya. Terus, nanti ada undangan, Mama ikut ya, kan Mama diundang. Tapi kan Mama bisa bersih-bersih gitu apa, cuci piring lah apa, ada aja alasannya. Tapi intinya sih saya nggak mau kehilangan istri saya juga nggak mau istri saya kehilangan saya juga. Satu frekuensi berarti, sama Mbak Vita ya. Oke, berarti. Jadi kita jalanin aja. Yang seperti nenek, alhamdulillah saya lakuin setiap hari. Pak, tuh dilakuin Pak. Bapak ngelakuin nggak Pak? Ini dari tadi senyum-senyum aja. Bapak ngelakuin nggak? Bapak ngelakuin nggak nenek Pak? Absen. Aku nanya loh Pak. Bapak senyum-senyum aja dari tadi. Absen mana dia? Pasrah nih kayaknya. Bapak ngelakuin nenek nggak? Iya. Hah? Oh, udah kadaluarsa. Udah expired ya. Udah expired. Nggak apa-apa ya Pak, biarpun expired, tapi tetap yang namanya cinta kasih sayang, terima kasih seperti Mbak Vita tadi sarankan, itu penting juga ya Pak. Betul. Iya. Caranya juga bisa pakai caranya Pak Haji Marco, Iya. opiokan cobokan. Nanti kalau kata Pak Dedi, sungguh mandiri. Sungguh mandiri itu tahu Pak apa saat ML tuh, mohon maaf ya, aduh teman-teman di YouTube, teman-teman di sana mohon maaf ya agak vulgar. Sungguh mandiri itu apa saat ML lah, Bapak tahu lah ya gimana caranya ya. Nah itu nanti dilakukan, gitu ya Pak. Iya. Terus apa lagi yang dilakukan Bapak? Terus biasanya kata Pak Haji kan usahain istri nawarin sehari 3 kali. Nah, Bukan berarti kita siap. tunggu. Ibu langsung gini, aduh mate aku. Ibu yang ini seret. Bu, kenapa Bu? Aduh aku penasaran. Kenapa kok langsung gini loh? Langsung gini. Kenapa Bu? Ibu pikirnya gimana? Kalau ditawarin sehari 3 kali tuh, Ibu mikirnya gimana? Pak, berarti salah persepsi nih. Kita harus luruskan nih. Jadi nawarin 3 kali itu misalnya misalnya istri bilang itu, Pak bikin nasi goreng ya, gitu. Pagi-pagi kita mau dong. Terus siang juga Pak nasi goreng ya Pak, mau gitu. Terus Pak makan nasi goreng ntar malam, masa kita bilang mau dulu nasi goreng lagi paling enggak itu istrinya, artinya itu istri nawarin Pak kita ML dulu, main dulu gitu. Nah jangan 3 kali banyak kita kerjain, emang kuat nih kaki. Terus kalau perempuan sih kayaknya sih tinggal anak aja gitu, tapi kan laki-laki harus keras. Kadang-kadang itu kita kayak begini juga. Jadi kalau saya itu kalau istri saya nawarin ya mau. Bapak oke hari ini mau gitu. Dilawarin tuh pagi, siang, malam, mau 1 kali aja ya. Gitu. Jadi boleh milih ya, boleh milih kan. Nawarin itu cuma nawarin doang Bu. Nawarin Pak ayo Pak gitu. Bapaknya juga jangan iya aja. Jangan sekali sehari tiap hari nawarin 3 kali istri mau kita mau aja. Emangnya kita Superman. Jadi usahain biasanya kalau saya ketika anak saya mulai pada sekolah berangkat, istri saya udah mandi, udah sholat duha itu kan udah bersih. Nah itu saya biasanya melakukan seperti nenek, MR, itu tawaran ke istri saya mau. Pertama kalau mau tidur, kalau saya beda, apalagi kata Pak Haji harus ada ekstra gitu kan, jadi ada pemanasan segala macam. Oh ya. Oke. Jadi kita ambil yang itu aja Pak, yang bagus-bagusnya aja. Ketika istri saya udah bersih, saya juga udah mandi,
Terus biasa nenek itu saya biasa gini, mama kita kan lagi punya hajat nih, ayo kita nenek yuk gitu biar rezekinya lancar. Jadi istri saya nenek biasa, saya biasa Bapak geli banget. Bapak geli banget. Kepikiran apa, Pak? Tapi ngambil suaminya. Oh, bapaknya kepikiran. Iya. Yang hamil kenapa jadi suaminya? Karena saya di bawah Pak, saya harus di atas. Jadi ketika saya nenek itu kata Pak Haji kan usahain 99 kali. Jadi kalau lebih boleh, kalau kurang jangan. Saya pakai ini atas doang yang 10 ribu. Jadi itu saya ketika saya nenek, pasti hari ini rezeki datang, Allah datang rezeki yang berlimpah dari manapun itu, dari barat atau timur selatan. Pokoknya istri saya sebutkan sesuatu yang bagus saja. Pasti misalnya kalau kita mau bayar listrik nih ya, maaf tanggal 20 tuh udah mulai takut gitu, udah itu aja ya. Jadi pasti Token bunyi nih. Kalau saya nggak ada token. Oh, nggak ada token, ya. Karena itu saya 2.200 ya lumayan juga kalau karena di rumah pakai AC rata-rata. Anak-anak saya kalau pakai AC itu kayak penguin kepanasan. Jadi itu udah yakin aja. Terus misalnya harus nanti bayar apartemen anak saya di Tangerang, itu juga cukup gede buat saya karena jadi saya dua dapur gitu. Jadi pas kita punya hajat itu udah mama kita nenek dulu, kita nenek. Istri saya biasanya saya itu kalau enggak istri udah gitu ngasih apa-apa udah siap. Bayiku, waktunya nenek. Jadi dipanggilnya bayiku. Tapi kalau malam-malam, saya kan kadang-kadang di sholat isya, buka baju, pakai selimut aja, asal saya nyalain. Terus istri saya bilang gitu, tuyulku. Jadi kan pakai baju ya, udah gitu. Pakai baju ini kasih saya. Ibu nakal banget. Kemarin nggak tahu juga sih kayak gini. Jadi kita harus satu Frekuensi. dan juga kita satu niatnya juga pengen misalnya dapat ridho Allah. Iya. Karena itu udah tumbuh kasih sayang antara istri dan suami. Sama-sama nikmat serta kasih. Iya. Tapi kadang-kadang saya suka, kok ini nggak ada rasa gitu. Kadang-kadang kalau mama ada permen nggak? Tuh anak kopiko, dia kayak kopiko. Jadi pentilnya tak kasih kopi kok itu. Terakhir ada apa? Nggak ada kopiko. Pernah apa? Adanya kok angin Pak. Saya kata angin dulu ada rasa hangat gitu. Jadi alhamdulillah ketika saya nenek itu sama istri bilang, amin Allah, terima kasih Allah pasti hari ini ada rezeki. Pak, 10 menit Pak, habis saya ditelepon. Bu Haji itu ruko yang di depan Alfamart berapa per tahun? Terus bilangin kalau saya berapa puluh juta gitu ya. Ya udah Bu, saya mau minta deh nomor apa? Nomor rekeningnya. Dikasih 10 menit Pak langsung masuk Pak. Demi Allah demi Allah. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Kita harus yakin, bukan jangan kita nenek istri sedang kapan ya? Ini berapa duit ya gitu. Jadi nggak boleh mikir itu ya. Jadi nggak boleh mikir itu. Mbak Vita juga nggak bisa mikir kayak gitu ya. Harus yakin. Itu juga ada kejadian juga ketika saya nenek sama istri karena lagi punya hajat agak lumayan gede puluhan juta gitu kan untuk bayar kuliah anak saya. Itu jumlahnya hampir 100 juta. Maaf. 100 juta. Terus saya bilang, mama kita nenen. Ya, akhirnya kita nenen. Pas saya nenen, mama ucapin ya kata-kata yang bagus-bagusnya ya. Kata-kata yang bagusnya seperti rezeki datang, rezeki berlimpah, pasti uang masuk. Itu apa coba? Saya sampai melotot ke istri saya. Mama, papa lagi nenen nih. Ini papa, katanya kontrakan ada yang bocor banget nih. Ini gimana? Mama udah berusaha panggil tukang, katanya masih bocor. Ini dia kirim videonya. Ya, saya bilang ini gagal. Ternyata bener, nggak ada yang masuk. Karena komennya Tuhan pasti dapat rezeki hari ini, malah baca WA dari yang ngotak, papa ini bocornya masih Pak. Akhirnya itunya Pak jadi ngambang. Jadi kita harus yakin juga, harus fokus juga sama apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dan
apa kita kerjakan. Intinya mencari doa Allah. Iya betul. Jadi Pak Marco ini adalah ada satu frekuensi, Mbak Vita ada satu Ya. frekuensi nih. Jadi Ya, sudah bisa perlu. melakukan hal-hal yang disarankan RDAY Ya. sesuai. Ya, betul. Tapi jangan kecil hati ya Pak Marco. Iya, Ya. iya. Makasih Pak Marco, silakan Sama-sama. duduk. Ya, jangan tepuk Pak, tangan dulu buat Pak Marco. Ini ya, ambil ya. Jadi jangan kecil hati buat Bapak Ibu semua. Ketika nggak ada pasangan, terus gimana? Iya, nggak ada pasangan, aku sama siapa? Jadi Bapak Ibu, saya juga pernah belum ada pasangan saat waktu saya menjalankan di RDAY ini. 7 tahun saya menjanda. Akhirnya saya mendapatkan jodoh bukan di sini, saya ijazah. Mbak di Nadia, sini. satu kata buat Mbak Nadia. Apa tuh? Cici menjadi janda Mantan janda nih. Jadi Bapak Ibu, saat kemarin kita itu saya setelah mencermati ini, saya masuk dulu lagi terhadap urusan yang ini. Kenapa kalau ini udah sefrekuensi, aku terus gimana kalau nggak ada pasangannya? Bapak Ibu, ketika kita nggak ada pasangan, kita bisa ke orang tua. Bukan nenen tapi jangan langsung traveling nenen ya, bukan nenen, tapi bekti ke orang tua. Waktu saya itu lakukan seperti itu. Nggak ada orang tua laki-laki ke orang tua. Sebentar Bu, belum jadi komen dulu. Hilang lagi dah. Ibu hilang lagi deh. Tunggu. Jadi kalau nggak ada orang tua kandung, orang tua laki-laki atau perempuan, ke mertua, nggak ada juga mertuanya, kita ke suami kan nggak ada juga, jadi ke yang anak juga nggak punya nih Bapak Ibu, ya udah kita ke adik atau kakak, nggak ada juga adik atau kakak, dan sebatang kara kita di sini, jadi memang itu yang kita harus fokuskan. Jadi biarlah nanti Allah yang memberikan bagaimana jalan ceritanya, karena memang yang saya hadapi kemarin itu, ketika ada suami nggak ada suami itu berbeda banget. Terus ketika suami nggak ada, saya ke orang tua saya, itu sangat berbeda banget. Jadi maksudnya sangat berbeda ketimbang kita nggak bekti sama orang tua, itu beda banget rasanya. Saya tuh orangnya alfa, sangat-sangat yang modelnya itu kenceng. Jadi dominan, cewek-cewek dominan yang nggak mau kalah. Jadi ketika saya sama orang tua saya kecilin. Terus pas di RDAY saya belajar, akhirnya saya berbakti sama orang tua saya, itu beda banget rasanya. Bedanya itu Allah memberikan berkahnya tuh luar biasa. Itu nggak cuman ini ya, omongan aja ya, yang kayak di sinetron-sinetron. Sampai dengan saya mencuci kaki ibu saya minum. Saya ngikutin aja main di sinetron, nggak ada tuh di resepnya Pak Haji, mah nggak ada. Cuma saya ikutin aja, saking saya relanya untuk merelakannya, semua itu kan kerelaan ya. Terima kerelaan itu yang dipentingkan karena Allah meminta hal itu. Jadi apa yang bikin takjub Allah, saat itu saya bersujud sama ibu saya, minta maaf segala macam sambil tobat dan lain-lain, itu dilakukan juga nggak apa-apa. Jadi kalau yang paling gampangnya ketika punya ada pasangan, berbuatlah seperti Pak Marco dan Bu Vita. Jadi itulah namanya cinta kasih, kasih sayang, terima kasih. Ya, Bapak maaf, jangan ingat-ingat ya tadi ya, nggak boleh pinjol ya. Saya ingat terus loh, lihat Bapak tak warning terus nanti. Baik, sekarang Pak Haji Marco. Saya mau ke Pak Haji Marco lagi. Saya pernah ingat Pak Haji Marco pernah punya cerita. Ketika Pak Haji Marco keluar negeri, Iya. kan keliling dunia itu ya? Eropa. Keliling Eropa. Itu juga hasil dari sini kan? Betul. Nah, yakin akhirnya keliling Eropa. Kejadian tuh Pak, keliling Eropa tanpa Bu Mariam. Tanpa istri. Tanpa. Tiba-tiba, ya aku ingat ceritanya, saat Pak Haji Marco ke Eropa, istri ngasih kabar. Iya. Kalau ada yang tanah apa ruko? Penggilingan. Penggilingan yang mangkrak sudah bertahun-tahun. 17 tahun. 17 tahun penggilingan apa tuh? Penggilingan Padi. tuh Pak. Penggilingan padinya Ya. Pak Haji Marco tuh kayak pabrik gitu apa? Bentuknya Ya, kayak betul, gimana? betul. Modelnya kayak pabrik gitu. Modelnya kayak pabrik 1.500 meter. Nah, itu mangkrak. Mangkrak. Dan tiba-tiba ditelepon lah Pak Haji Marco. Betul. Nah, inget ya ceritanya. Boleh Pak Haji Marco cerita dong. Iya, Buat oke. teman-teman. Oke, ketika saya suruh Pak Haji untuk sholat tahajud 7 bulan, istri saya mulai ngeluh. Papa ini
Ya papa kan Januari, tanggal 1 Januari papa mau udah tahajud 7 bulan. Ini mana buktinya? Karena ini belum kelihatan nih gede-gedenya. Terus istri saya ngomong, saya bilang ya udah nanti papa bilang aja ke Pak Haji. Pas saya bilang ke Pak Haji, kata Pak Haji, Haji Marco, lu jangan perhitungan sama Allah, biar Allah aja yang apa, yang ngasih kapan dan di mana dan berapanya juga. Gitu. Jadi saya bilang, jadi Pak Haji saya gimana dong, ini udah kelamaan kata saya. Ya udah, lu jalan-jalan dulu aja ke luar negeri kalau pengen lu terkabul itu. Pak Haji jalan-jalan ke luar negeri sedangkan lagi nol bang, lagi zero gitu. Itu dengan keyakinan tuh? Ya, kata Pak Haji, kalau nggak jalan-jalan ke luar negeri lu nggak bakal terkabul karena lu hatinya apa? Ngeluh. Oh ngeluh. Oke. Ya, terus perhitungan kata Pak Haji sama Allah. Kapan? Itu selalu ngomong kapan aja. Akhirnya Pak Haji bilang gitu, ya udah, Haji Marco kalau mau terkabul, jalannya ke luar negeri. Saya bilang enggak, wah. Gue salah nih gue datang ke sini malah autor minta kabul malah dimarah-marahin, suruh keluar negeri dulu, mana nggak punya duit lagi gitu. Akhirnya saya keluar, saya jalan di sini. Salah nih gue kesini suruh jalan lagi. Ngedumel ya? Buat bayar listrik kayak udah susah gitu kan. Apalagi ke jalan luar negeri, keluarin dunia nyebutnya Pak Haji. Bas itu ya udah saya bilang saya pulang aja. Pak Haji ngomongnya kadang Spontan biasanya. Spontan ya. Terus pas sampai rumah saya dapat telepon dari mantan bos saya. Marco di Indonesia kamu ngapain aja? Saya bilang saya lagi bantuin sahabat saya untuk anak-anak yang tanpa parent, tanpa orang tua. Tunggu, Pak Haji Marco kerja di mana dulu? Spill dong. Dulu saya terus terang itu zaman jahiliyah. Saya kerja di Hard Rock Cafe Jakarta di Sarinah. Jadi apa? Saya bartender dan bikin orang setiap hari mabok. Ngoplos ya, Bapak tahu ya bartender ya? Iya. Tapi duitnya kenceng loh, tipnya kenceng. Tapi dengan wasilahnya apa? Katanya kan kalau naik haji itu panggilan dari Nabi Ibrahim. Iya. Jadi saya naiklah haji tahun 2000. Tahun 2000 naik haji, pulang saya bingung. Berangkat saya ke Jakarta ke haji itu gitu. Saya kan banyak dosa tuh bikin orang-orang bikin mabok ya, bikin oplosan. Saya juga pas datang ke depan Ka'bah saya bilang Allah maafin saya Allah karena saya orang yang penuh dosa yang bikin seorang mabok. Karena saya tahu juga katanya kan di Mekah itu suka dibayar kontan ya. Wah saya itu ampun Allah, ampun saya dimultajam terus di mana-mana saya ngucapin astagfirullahaladzim saya penuh dosa gitu. Alhamdulillah semuanya lancar. Terus pas saya pulang ke Indonesia mau balik ke kantor, ya masa gue udah jadi haji bikin minuman keras sih, saya juga gak enak juga. Gimana gue ya gitu ya. Akhirnya saya bilang, ya Allah masa gue jadi jadi Pak Haji pulang dari haji bukan yang siar Islam atau doa-doa, ternyata saya bikin orang-orang pada mabuk karena di Hard Rock itu ya kalangannya tengah tinggi-tinggi ya, ekonominya juga orang-orangnya juga orang kaya semua lah ya. Semuanya. Terus dan saya di situ sebagai the best seller. Saya penjualan saya benar-benar bagus. Ya, makanya saya dapat pergi ke Australia, Sydney, terus ke Bangkok saya gratis. Plus saya itu sebagai the best PR, public relation atau kata kita mah kemasyarakatan. Jadi alhamdulillah saya dapat banyak bonus dari perusahaan. Setelah itu saya bilang wah saya udah jadi haji masa jadi bartender saya di sini. Akhirnya saya resign, saya bikin material di Bogor. Terus habis itu biasa kita main hura-hura di Hard Rock. Kita kadang-kadang udah ngangkat semua. Pas kita udah pulang dari haji, terus kita dari haji kita di rumah di Bogor sepi banget. Dan kalau di kampung itu kalau kita banyak duit itu kayak raja Pak. Tapi kalau nggak banyak duit kan bingung mau pinjam ke siapa gitu. Nah, jadi akhirnya saya bilang ya gue harus usaha bikin toko material. Kita bikin toko material. Jadi dagang tuh biasanya kita dunia malam gitu. Tapi
untuk beberapa tahun kita bagus. Setelah itu ketika ada saingan di depan Chinese ya, seberang saya Alfamart, di sebelahnya itu material toko Cina. Saya biasa jual semen tuh 53.000, dia bisa jual 50.000. Orang-orang berak itu semua. Nggak laku deh dia. Laku deh, lama-lama saya bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, saya kurang apa Allah. Akhirnya kita nyalain diri kita sendiri, kurang gue itu apa gitu. Sampai-sampai orang pada punya utang ke saya, pada belanja ke dia semuanya. Akhirnya saya bingung, cari orang-orang pinter. Dari Bogor, ini banyak orang pinter ya. Oh gitu. Orang Bogor pinter loh. Oh gitu, orang Bogor pinter-pinter ya. Sampai ke Jakarta, Banten, Ujung Kulon, Jasingan apalagi banyak. Terus ke Sukabumi, Cianjur, ke Bandung, sampai ke Garut sana, ke daerah Pemumpuk. Saya cari orang pinter dan semuanya gratis Pak. Karena mungkin saya datangnya pakai mobil apa dia tuh aturan air aqua yang segini itu 10.000 dikasihnya, ke saya 250.000. Karena kita pakai mobil. Terus bilangnya apa? Suruh apa? Ada datang ada orang minta juga suruh apa? Saya suruh beli kambing. Harganya mungkin kambing adanya 2,5 juta Iya, tapi kalau saya 5 juta, akhirnya itu kayaknya orang-orang pada itu ngeduitin saya. Terus kalau kejadian itu benar-benar terjadi, katanya nanti jam hari Rabu bakal ada orang datang mau beli penggilingan. Saya tungguin, saya udah keren apa. Terus nggak ada satupun datang. Wah ini bohong ini. Terus untuk itu apa? Untuk material saya lama-lama saya di material itu lama-lama biasa dapat uang 28 juta, karena cuma dapat 21 juta, sedangkan supir, kendek semuanya harus dibayar. Ya. Akhirnya saya ke rumah teman atau saudara. Kebetulan mereka itu sedang ada acara di masjid. Saya bilang acara apa? Itu yang anak buahnya Haji Dwi terkabul. Apaan tuh? Tukang tas daerah sini, daerah Cikampek. Tukang tas KW itu Pak. Terus saya bilang terkabulnya apa? Sampai ngasih hadiah uang, baju, sejadah, terus apa namanya? Souvenirnya mereka ngasih ke para jamaah. Saya bilang gurunya di mana? Haji Dwi di situ sudah. Ya udah anterin AA ke sana deh. Akhirnya saya dianterin sama keponakan saya itu sama istri saya. Saya waktu itu masih pakai mobil Suzuki. Habis pas ke sini saya pikir Pak Haji Dwi itu brewokan, terus tua, pakai yang saya biasa temuin. Soalnya ada namanya Dwi juga, maaf di daerah Sukabumi. Itu kalau saya datang ke sana, itu kasih uang tetap pasti saya bilang seminggu itu rame, ke material saya rame banget. Setelah seminggu sepi lagi. Akhirnya saya balik lagi ke Sukabumi lagi. Sampai anak saya bilang gitu, Papa kapan sih kita nyampenya, kok setiap malam Jumat kita ke Sukabumi, ini sampai kapan Pak? Gitu. Bosen ya? Bosen. Karena Sukabumi itu kalau berangkat dari sore atau pagi itu ngikut-ngikutin mobil itu aqua sama pasir segala macam itu yang bikin macet. Akhirnya saya udah ke Pak Haji Dwi aja. Pas ketemu Pak Haji, ya alhamdulillah Pak Haji masih muda, ganteng. Iya ganteng, 3 tahun lebih muda dari saya. Terus saya bilang Pak Haji ganteng. Waktu ini semuanya masih bilik dan masjid belum jadi. Pak Haji di belakang situ, ini ruangan Pak Haji sebelahnya WC. Terus kadang-kadang kita duduk di situ rame-rame. Jadi alhamdulillah saya kata Pak Haji, kenapa bos tahu dari siapa gitu? Saya bilang seperti biasa lah ya. Dari Pak Haji yang di Bojong Rangkas gitu. Ternyata kenapa dia terkabul, dia sedekah ke Pak Haji, pokoknya lumayan banyak deh ya, ekstrim gitu. Dan kenapa dia itu terkabul? Karena dia itu tukang bikin tas itu dapat orderan langsung untuk bikin tas haji se-Indonesia.
Jadi uangnya jadi banyak, terus dia jadi paling kaya. Sekarang punya pabrik itu apa temannya Pak Haji. Akhirnya saya ke situ, terus ke Pak Haji. Dari Pak Haji dia bilang, bos lu kan ibadahnya sedekahnya kurang, harus ekstrim bikin Allah kagum gitu. Saya bilang saya nggak punya ini Pak Haji gitu. Ya udah, musik apa yang ekstrim? Saya bilang, mama mobil kita kasih ke kandang yuk buat anak-anak Yatim. yatim. Belum banyak gini ya mobilnya belum banyak ya. Berapa? Saya kasih satu. Jadi pas saya kasih istri saya udah ya udah terserah apa aja. Jadi kita berangkat pakai mobil, pulangnya kita naik angkot. Tunggu. Gimana Pak Marco meyakinkan istrinya untuk bolehin itu mobil ditaruh ke sini untuk disedekahkan? Pertama, mobilnya itu harus nama saya semuanya. Oh, oke. Terus kedua, istri saya udah capek juga. Kadang-kadang mertua saya, Haji mau kemana lagi Ji? Umi, saya mau ke apa? Ke Surade, jangan mau Surade, sana jauh lagi Pak. Jalannya. Oh, karena ikutan juga ya Terus, istrinya Mi, ya. pinjam uang dong 2 juta. Mau kemana lagi Ji? Mau nyari Umi nanti saya bayar. Akhirnya saya bayar utang ke mertua. Jadi sampai saya dimarahin juga. Yang penting saya bilang terkabul. Terus pas saya pulang naik mobil angkot, nunggunya lama, hujan lagi ya Allah, itu proses. Habis itu saya kasih mobil dan kita pulang. Besoknya biasa itu kita lagi demam ke Pak Haji, datang lagi sini. Saya pakai mobil Grand Max waktu itu yang warna abu-abu. Oh, bawa mobil lagi. Bawa mobil lagi. Taruh lagi ke sini. Iya, saya bilang Pak Haji ini sekalian deh, kata Pak Haji kan kasih untuk sesuatu yang kesayangan biar Allah takjub. Yaitu untuk anak-anak yatim ngaji. Jadi saya bilang Ibu Pak Haji ini saya udah berembuk sama istri saya, ini mobil yang Grand Max-nya saya kasih lagi ke sini. Saya kasih ke sini, Pak Haji ya udah nanti gue kata Pak Haji dibetulin dan jadi sebagai mobil angkutan anak yatim untuk ngaji. Jadi sampai rumah saya bilang sama adik-adik saya. Terus besoknya saya datangin bapak saya. Haji, bener lu ngasih mobil ke Haji Dwi, dia kan udah kaya. Lu betul ngasih mobil ke Haji Dwi? Betul Pak gitu. Dua-duanya? Iya gitu. Langsung bapak saya, istighfar. Istighfar gitu. Muka saya gitu. Itu mertua tuh? Hah? Mertua? Bapak Oh, saya. bapak kandung. Oh, bapak kandung. Iya. Karena kata bapak saya, enggak semua adik-adik saya kamu tuh punya mobil. Karena saya anak pertama dari 9 keluarga ya. Jadi adik saya ada 8 ke bawah dan semuanya nggak ada yang, ada beberapa yang punya mobil ada juga belum. Kenapa? Bapak saya itu ini jam segini, ini hari gini, lu dimintain mobil tuh harganya berapa juta gitu. Pak, saya udah capek kemana-mana nyari terus ini ya udah saya di sini ke kandang. Kenapa? Pertama saya lihat anak-anaknya yatim pada ngaji. Terus ustadznya ada, bacaan bacanya saya bisa ngerti. Anak istri saya juga, karena istri saya tuh dari kelas 3 SD sampai kuliah itu pesantren, dia tahu banget Ifa Isgomnya juga pada tahu. Terus doa-doanya juga tahu. Terus ada beberapa orang yang udah terkabul, diantaranya Pak Haji yang di daerah Cikampek itu. Terus akhirnya adik saya juga pada datang ke rumah. Betulan kata bapak kasih mobil. Ya Allah, pada mau ngasih tahu. Banyak yang pro kontra, ya, banyak yang kontra. Iya pro kontra. Terus akhir kata pas udah 7 bulan itu maaf ya, saya ditelepon sama bos saya untuk jalan-jalan. Katanya kamu 7 bulan tahajud capek dong gitu ibadah. Kamu waktunya jalan-jalan ya gitu. Itu siapa yang nelpon? Mantan bos saya. Mantan bos yang di Hard Rock Cafe? Bukan, saya kan ikut training dulu. Oh oke. Jadi pas itu dia bilang gimana kalau jalan-jalan ke Eropa 1,5 bulan, keliling Eropa sampai Rusia, dari di Jerman, Denmark semuanya, Prancis semuanya kita keliling. Gratis, tis. Saya bilang saya nggak punya uang, nggak apa-apa gitu. Tiket, uang saku, hotel semuanya saya yang bayar. Jadi saya sama keluarga mereka berangkat jalan-jalan ke Eropa. Kenapa saya diikutin? Karena istri beliau sakit. Sakitnya itu kalau lagi belanja di mall tiba-tiba blek ya. Tahu-tahu berapa hari kemudian udah rumah sakit kayak gitu. Jadi itu mencegah itu dan mereka juga sudah datang sama saya, jadi saya diajak. Dan waktu saya di Jerman
itu istri saya telepon, Papa itu penggilingan padi mau dijual berapa gitu. Itu penggilingan padi yang sudah mangkrak bertahun-tahun. Ya 17 tahun. Kenapa? 17 tahun. Penggilingan padi itu saya mangkrak karena di keliling tempat saya itu udah nggak ada sawah, adanya perumahan-perumahan. Jadi kebun-kebun itu nggak ada, sawah nggak ada. Jadi perumahan aja, jalan-jalan itu banyak rumah sekarang. Rumahnya tinggi-tinggi lagi, gedung-gedung gitu. Jadi alhamdulillah ditawar, saya bilang ya udah dia mau kasih uang DP berapa? Dia bilang dia mau kasih DP 1. Ya udah saya bilang, terus saya kapan? Saya pas papa pulang. Alhamdulillah itu pas 7 hari ketika saya senang di Eropa, lagi nggak kepikiran masalah utang, masalah orang lagi nagih. Terus terangnya kalau nagih kalau kita punya utang itu, kalau siang jadi hinaan orang, malam jadi pikiran kita mikir, sedih banget. Terus saudara pada jauh. Iya benar. Kalau ada duit saudara kenceng deket ya. Pas saya udah datang, itu deal semuanya, bapak saya datang. Deal apanya nih yang tadi itu? Ya semuanya udah dibayar semuanya, mobil saya ganti Nova yang baru segala macam. Oh jadi itu kebeli tuh. Kebeli semuanya itu ganti. Si mangkrak tadi dibeli orang jadinya? Iya dibeli orang. Alhamdulillah, tepuk tangan Bapak Ibu. Dan yang beli itu orang Arab. Yang beli orang Arab. Jadi ada TKW kerja di Arab, terus menikah atau apa di sana ya, terus udah selesai dia pengen suaminya itu pengen istrinya punya pekerjaan, punya usaha. Nah itu dengan nyangka jadi Allah manggilnya orang Arab dari sana, bukan orang Indonesia, bukan orang Bogor, dia panggil orang Arab. Jadi pas udah dibayar, saya bayar semua zakat-zakatnya, semua beres-beres semuanya. Bapak saya datang lagi, Haji masih datang ke kandang, iya. Ya udah istiqomahin aja. Terus adik saya juga ketika saya bilang duit kan, wah saya juga kasih dong gitu. Adik saya pada datang, masih ke kandang nggak? Masih, alhamdulillah gitu. Ya udah salamin nih buat Pak Haji Duli. Itu duit itu yang bikin berubah ya, ketika punya duit orang pada ngejauh semua. Berarti Bapak Ibu di mana benang merahnya ini? Tadi Pak Marco bilang, di saat saya gembira, saya nggak berpikir apa-apa, saya tinggalkan semua urusan saya, di depan mata saya kerjakan, yaitu apa? Jalan-jalan yang digratiskan sama mantan bosnya, itu yang gerakkan mantan bosnya siapa? Allah. Setelah udah digerakkan sama mantan bosnya, Pak Haji Marco nggak memikirkan lagi apa yang ada di rumah. Ternyata ditelepon lewat istrinya itu bahwa yang sudah mangkrak berbelas-belas tahun, 17 tahun itu jadi wasilahnya Bapak membayar hutang. Itu caranya. Ya, Bapak Ibu bisa ini ya benang merahnya ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Marco. Jadi di saat Pak Haji Marco ada anugerah bertubi-tubi yang bapaknya udah ngeludahin lah, yang sudah direndahkan sama keluarganya lah, habis itu juga nggak bisa lagi mikir ini udah material dikasih, ini ya segala macam udah kemana-mana, kok ya nggak ada ini, ya udahlah gua nggak ngerti, gitu ya Pak. Jadi punya perasaan gitu tuh, ya udahlah terserah gitu. Aku tak di depan mata tak kerjain aja dulu apa ini. Oh ya udah jalan-jalan, ya udah aku jalan-jalan. Ternyata itu yang masuk berkahnya. Ya kata Pak Haji kan, lu nggak bakal terkabul kalau mau jalan-jalan gitu. Saya bilang, Aduh ngomongnya gimana sih kita duitnya ada nggak ada. Ternyata betul, pas saya lagi jalan-jalan tuh kabul kayak ibaratnya kayak bisul tuh satu-satu cis pada pecah-pecah. Dan yang besar itu yang kita pengen banget gitu apa terkabul. Nah itu terkabul juga. Sebetulnya waktu juga itu dari kesehatan, masalah rumah tangga, utang-utang kesehatan itu udah bayarin semua ya pada udah terkabul. Tapi kita pengennya yang gede dong. Iya. Kita pengen yang gede. Gede keras. Iya. Itu beda. Kalau gede keras itu beda lagi urusannya. Itu alhamdulillah karena semua juga butuh proses dan jangan protes. Kata Bu Vita, sukses suka sama proses, berproses. Betul. Karena semakin saya komplain sama Allah, mana nih Allah, mana itu makin jauh. Makin jauh. Ya, Bu Vita juga begitu ya. Kapan gitu. Jadi usahain kata-kata seperti itu
diusahain dibuang, dijauhin, dan kita kan udah selalu bilang la haula wala quwata itu artinya kita udah serahin aja semuanya, hidupku matiku serah Allah aja. Kita terserah Allah, jangan karena Haji Dwi, misalnya kita ke Haji Dwi hanya pengen Haji Dwi yang ngabulin, emang Haji Dwi Allah. Anak yatim yang pada ngaminin mana yatim bisa, itu kan mereka juga lebih parah sama kita. Jadi kita intinya harus yakin, berproses, jangan protes. Yakinnya kenapa? Karena kita udah, maaf ya, ibaratnya kita mau ke pasar malam udah beli tiket, kita boleh ikutin mau apa ya, kalau maaf ya, misalnya kayak kedupan kita udah beli itu yang terusan bisa main, bisa main ini main itu, bisa ini itu. Seperti kadang juga kita udah sedekah ke kandang dan kita mau ijabnya mau apa itu ibaratnya udah ada keluh-keluhnya itu dari anak yatim bahwa kita itu udah termasuk anggota yang RDAE. Dan sebetulnya sedekah itu juga buat kita nanti di akhirat. Kalau nanti kita di akhirat, kita kan mau ke Bogor aja, mau ke RDAE harus punya bekal. Apalagi kita di akhirat, kita nggak tahu berapa juta tahun kita di akhirat. Kalau kita nggak punya bekal atau sedekah atau ibadah, kita bingung mau kemana kita. Jadi pastinya kita ngasih ke anak yatim itu sebagai bekal kita, dan dari bekal itu kita dapat kemudahan-kemudahan di akhir dunia untuk hajat kita cepat terkabul. Buat bapak-bapak ibu-ibu, saya lihat bapak-bapak ibu di sini pasti berhasil dan terkabul. Pasti kabul. Semangat. Jadi, ya. Semangat bapak ibu. Untuk yang baru datang, kita simak dulu, kita lakukan dulu, baru nanti dikonversi atau dipikirin lagi tuh, diidentifikasi tuh cocoknya di mana. Kalau Pak Haji selalu bilang kerjakan yang mudah dulu. Seperti Mbak Vita mengerjakan yang mudah dulu kan? Ya, gimana Mbak Vita? Coba Mbak Vita. Saya pada saat itu kan baru menikah ya, jadi suami saya itu kan udah sakit. Nah saya lakukannya ya ininya Bu, tingkat yakinnya itu dimulai benar-benar dari diri kita sendiri. Karena kalau misalkan yakinnya itu setengah-setengah, yang mengabulkan kan Allah, ya kan, kita yang berbuat. Jadi caranya ya udah berbuat ya dengan cara yang Pak Haji sampaikan tadi gitu kan. Nah kan suami saya juga sempat nolak gitu, ini nggak mau gitu kan, maksudnya berobat aja ke dokter, sempat kayak gitu. Jadi kita juga sempat beradu argumen juga sama kayak bapak ibu ya, ibaratnya saya juga manusia biasa juga, pastinya ada kata Pak Haji kan pasti ada selisih paham, tapi saya ngambil karena saya sebagai istri ya udah saya sabar dan saya yakin, pokoknya yakinnya bener enggak ya, ayah pasti bisa sembuh kalau misalkan lakukan bener-bener gitu kan Mbak. Ya itu tadi dengan ketergantungan obatnya tadi itu saya bilang ayah sempat itu dia juga turun naik itu mandinya sempat bolong-bolong, ngajinya sempat bolong-bolong. Ayo ya kita bareng gitu, ayo kita bareng ya, ayo. Insya Allah saya yakin. Sekarang kita mau minta sama siapa lagi? Saya bilang gitu, kalau nggak sama Allah. Ya udah ayah, sekarang bareng-bareng kita jalanin gitu kan. Ya udah dia lakuin sempat waktu itu kan harus dirujuk ke rumah sakit Cipto, ya kan, semuanya karena ya maaf ya kalau misalkan orang sudah penyakit ada stroke ringan, terus diabetes, otomatis kan mohon maaf ya alat itunya kan spermanya kurang, itu harus ke rumah sakit Cipto. Iya. Pak Haji waktu itu bilang pakai aja cinta kasih sayang, coba metodenya itu yang mut kayak gitu kan. Terus saya lakukan. Tunggu, mut apa nih? Bu, saya nggak ngerti Bu. Mut apa nih? Saya nggak ngerti. Blank. Yang jelas dong Bu. Ya itu saya lakukan beneran, terus sama saya sambil centongin, saya mutin itu bener loh Pak. Ini maaf ya saya juga itu bener jadi kelihatan, itunya juga jadi bagus tuh Pak Haji ya, jadi Apa yang bagus? Itunya jadi berkah gitu. Pokoknya jadi keras terus muncrat. Keras dan muncrat. Oh, ya Allah. Alhamdulillah tuh ya, makanya harus yakin aja. Aku bilang, iya ya dari sana Mbak, alhamdulillah kita satu kekuatan yang penuh. Bahwasanya kalau misalkan lagi ini enggak, tolak aja, enggak, pasti sembuh gitu kan. Iya. Udah pada akhirnya saya juga kan takut ya kalau misalkan kita sering minum obat-obatan itu kan nantinya ada efeknya juga kan, bagi gula itu kan cepet ya efeknya kemana-mana, ke ginjalnya terus pas ngikutin terus-terusan, alhamdulillah yang benar-benar saya luar biasanya itu obat epilepsinya tuh Bu, ya Allah sebotol tuh harus banyak itu kan, harus minum terus
kemana-mana bawa gitu. Takut kejang Iya, soalnya takut kan. kejang, dan alhamdulillah selama sama saya kejangnya hilang. Terus juga Jadi Bu, maaf Bu, setelah sembuh kejang-kejangnya layan gitu. ya, Model kejangnya beda ya. ya alhamdulillah dengan menjalankan istri juga ya. Terus juga ini benar kata Pak Haji, saya juga kan suami saya kan maksudnya PNS kan ada gaji 13 atau ada apa sih, ada rezeki yang tadi duga-duga juga gitu kan. Terus saat itu suamiku, Mi gimana nih misalkan gitu, uang berapa lagi gitu kan. Udah ya nggak usah mikir kata aku gitu kan. Terus waktu itu kan kalau nggak salah tuh gaji 13 itu bulan Juli kan Pak Haji ya Mbak ya. Terus saya bilang, nah udah aku mau nggak mau mikir, pokoknya kan jalanin. Terus waktu itu Mi kita ini dulu Nenek dulu, ayah sini ya. Aku nenek, nah saya pas